Shalom. Ya, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja saat ini maupun yang di rumah, kita bersyukur buat hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Kita bersyukur dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebagian daripada kebenaran firman Tuhan akan kita renungkan pagi hari ini dari Mazmur 107. Cukup panjang tapi kita tidak baca semua. Bapak Ibu bisa membaca semua nanti, dan intinya di sana adalah bahwa Tuhan menyelamatkan orang yang berseru kepadanya. Jadi Tuhan menyelamatkan orang yang berseru kepadanya, dan orang-orang yang berseru kepada Tuhan itu dalam kesesakan. Ketika Tuhan menolong mereka, maka mereka bersyukur. Nah, termasuk kita adalah orang-orang yang bersyukur bahwa Tuhan memang sudah menolong kita dalam segala perjalanan hidup kita. Kita pernah mengalami bagaimana kita mengalami kesulitan, berbagai pergumulan, berbagai tekanan, dan ketika kita berdoa berseru kepada Tuhan, sungguh Tuhan telah menolong kita, ya, menyelamatkan kita. Dia Tuhan yang mengasihi kita dan layaklah kita bersyukur kepadanya. Jadi Tuhan menolong kita dalam masa-masa kesesakan kita karena kita datang berseru kepadanya. Dalam firman Tuhan Mazmur 107 di ayat 4 kita mau baca bersama-sama, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15, ayat 4. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota, tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanyalah mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, dan mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanyalah mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kalau kita membaca terus, ya, berulang kali di situ kita melihat orang-orang yang dalam kesesakan berseru kepada Tuhan. Ada berbagai alasan mengapa mereka sesak. Kesesakannya jelaskan. Ya, misalnya di ayat 4 kita lihat mereka dalam kesesakan dalam perjalanan pengembaraan. Ya, orang-orang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Jadi sepertinya mereka tersesat. Ya, tidak ada petunjuk untuk membawa mereka lagi ke kota. Mereka mengalami kesusahan. Ya, barangkali suku cadang makanan sudah tidak ada. Persiapan-persiapan, yang seseorang yang mengadakan perjalanan, ya, tadinya membawa bekal, tetapi karena mereka tersesat di padang belantara itu, mereka tidak tahu jalan untuk keluar lagi. Mereka keadaan bingung, ya, persediaan makanan menipis dan mungkin sudah habis, dan mereka harus berjuang bertahan dengan situasi yang sangat tidak nyaman itu. Di dalam keadaan, ya, kesusahan, mau mencari jalan keluar untuk ketemu, ya, rumah penduduk atau kota atau tempat kediaman orang, ya,
supaya mereka dapat membeli makanan atau apa segala macam itu ya untuk kebutuhan mereka, tapi mereka tidak temukan. Jadi suasananya sangat menyedihkan sekali. Ya, sangat menyedihkan sekali. Mereka lapar dan haus dikatakan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Kita bisa mengerti situasi yang digambarkan dalam Mazmur ini. Jadi sudah begitu lemah, tak berdaya, ya semangat hidup atau gairah hidup pun ya sudah hampir habis. Saya katakan hampir habis. Belum habis, kenapa? Karena mereka masih bisa berteriak kepada Tuhan. Ya, jadi suasananya sangat ya sulit sekali. Nah, apa yang mereka lakukan ketika mereka dalam kesukaran itu, dalam kesesakan itu, di padang belantara itu, dalam kesulitan yang luar biasa? Yang mereka lakukan apa? Ayat 6, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Nah, jika dalam perjalanan hidup kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini, ya ingat, tidak selalu perjalanan hidup kita mulus, tidak selalu perjalanan hidup ini tenang, tidak selalu perjalanan hidup ini semua baik-baik saja. Ada kalanya kita dalam situasi seperti dalam Mazmur digambarkan di sini bahwa keadaan begitu susah, begitu sulit, bahkan mencekam. Ya, tantangan pergumulan yang datang silih berganti menerpa hidup kita sehingga kita serasa tidak bisa lagi, tidak sanggup menghadapinya. Ini dalam kesesakan. Ya, seperti tertekan luar biasa dan tidak ada jalan keluar. Nah, dalam kondisi seperti itu apa yang kita harus lakukan? Sang pemazmur mencatat di sini, yang kita harus lakukan adalah berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 6 tadi, maka mereka berseru-serulah kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ini yang harus kita lakukan. Jika Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan dalam masa-masa sukar atau kesesakan, mari berserulah kepada Tuhan. Akhir-akhir ini bukan sesuatu yang asing bagi kita bahwa umat manusia mengalami kesesakan, umat manusia mengalami tekanan yang luar biasa, mengalami ketakutan yang luar biasa. Ya, pandemi yang kita alami saat ini sangat menekan hidup kita. Ya, bincang-bincang dengan seorang bapak ya beberapa hari yang lalu ya, dan berkata bahwa bulan depan tidak bekerja lagi. Padahal bulan-bulan sebelumnya sudah dibatasi sampai akhirnya sang pemilik perusahaan tidak mampu lagi menggaji karyawan, dan dengan hati yang sedih tentunya ya sang pemilik perusahaan harus memberhentikan situasi seperti ini. Kemudian mau melangkah kemana? Situasi juga sulit semua. Ya, ini kita alami. Nah, dengan peristiwa itu kita melihat memang wah dahsyat, luar biasa, tekanan ekonomi. Ya, kesulitan ekonomi sangat luar biasa. Nah, dalam keadaan seperti ini apa yang bisa kita lakukan? Ya, pertama memang harus berseru kepada Tuhan. Tuhan, ini rahasiamu, rahasia ilahi. Ya, aku bersyukur punya Allah yang hidup, punya Tuhan yang berkuasa, tempat aku mengadu. Untuk itu kita mengadu. Ya, setidaknya ketika kita mengadu kepada Tuhan, hati kita ada kelegaan. Jiwa kita tidak lesu lagi di dalam diri kita, tidak merana dalam diri kita. Ya, tidak tertekan di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita punya pengharapan kepada Allah, punya pengharapan di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Di mana Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Tuhan Yesus sanggup ya memberikan jalan keluar atas segala persoalan pergumulan yang kita hadapi. Nah, ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, apa yang terjadi? Ya, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Bapak Ibu mengalami kecemasan hari-hari ini, akhir-akhir ini? Kalau mau jujur kita berkata, iya. Kalau saya pikirkan keadaan sekarang, saya pikirkan keadaan ke depan, rasanya tak berdaya lagi kita. Cemas. Bagaimana kebutuhan-kebutuhan kita, anak-anak kita.
untuk uang sekolah mereka, uang kuliah mereka bagaimana, masa depan mereka ini akan bagaimana, ya usaha ini bagaimana, pekerjaan ini bagaimana, kok sulit sekali, rasanya cemas. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, membawa segala beban pergumulan kita kepada Tuhan, Dia melepaskan kita dari kecemasan kita. Kita bersyukur kepada Allah yang hidup, yang mampu memberi kelegaan dalam hidup kita. Hati kita tidak cemas lagi manakala kita datang kepada Tuhan. Walaupun masa sukar, masa sulit masih terjadi, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan beri kelegaan di dalam hidup kita. Akhirnya kita mampu menghadapi masa sukar itu. Kita tidak putus asa, kita tidak kehilangan pengharapan, kita tidak kehilangan gairah hidup. Ya, tetap bersemangat hidup ini. Kenapa? Karena Tuhan ya memberikan kelegaan kepada kita. Karena Tuhan melepaskan kita ya dari kecemasan kita. Tidak hanya hati kita ya, oh saya sudah damai. Tidak hanya itu salah satu ya, tetapi juga dilepaskan kita dari kesengsaraan itu. Ya, ayat 7, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Tadi mereka ada di dalam ya tersesat ya di padang gurun, tidak tahu jalan keluar lagi. Mereka mungkin mutar-mutar sudah berjalan kok nggak ketemu. Tetapi Tuhan tuntun mereka. Tuhan menuntun mereka sehingga mereka bisa keluar dari padang gurun itu dan sampai di perkotaan atau di tempat kediaman orang. Artinya mereka sampai di tempat di mana mereka bisa ya mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, mendapatkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan persoalan di padang gurun itu telah Tuhan tolong dengan cara memimpin mereka, menunjukkan jalan kepada mereka untuk masuk ya ke tempat kediaman orang, ke kota. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang sanggup membuka jalan. Amin. Dia buka jalan saat tiada jalan bagi kita. Kita pikir sudah selesai, sudah tidak ada lagi jalan. Berat ini persoalan ini, terlalu berat pergumulan ini, terlalu luar biasa sakitnya ini. Ya, ketika kita berseru kepada Tuhan dalam kesesakan kita, Dia pimpin kita. Dia tuntun kita, Dia berikan jalan keluar bagi kita. Ini luar biasa. Hati kita mulai lega waktu kita berdoa berserah kepada Tuhan. Kemudian kita akan lihat bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib itu dipimpinnya kita. Ya, Allah hadir dalam setiap hidup kita. Allah bersama dengan kita. Dia Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Dia tahu persis keadaan kita dan Dia tahu persis situasi yang ada. Dia tahu persis jalan keluarnya dan Dia turun tangan tepat pada waktunya. Ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, ketika kita berteriak kepada Allah dengan merendahkan diri di hadapannya, memohon belas kasihannya, maka Allah campur tangan, Allah turun tangan, Allah membuka jalan atas kesulitan yang kita alami. Amin. Kau mengalami kesulitan hari-hari ini, kau mengalami kesesakan, sepertinya tidak ada jalan lagi, sepertinya tertutup semua. Percayalah kepada Tuhan, Dia Tuhan yang sanggup buka jalan. Percayalah kepada Tuhan, datang kepadanya. Jangan gelisah, jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan. Tetap bersemangatlah. Datanglah kepada Tuhan. Ya, Dia buka jalan, Dia berikan jalan keluar. Nah, orang-orang tadi yang dalam ya kesesakan di padang gurun itu, yang tidak tahu jalan keluar, Tuhan pimpin mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Ya, dituntunnya sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Wah, di sini tadi kemelut, nggak tahu jalan keluar, kemudian berseru kepada Tuhan. Kemudian Tuhan turun tangan, dipimpinnya umat itu, orang-orang yang berseru itu, dibawanya keluar, dipimpinnya.
terus sampai kepada tujuan, di mana tempat tersedianya makan minum, tersedianya kebutuhan, ada jalan keluar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada jalan keluar bagi masalahmu. Coba katakan kiri kananmu ya, ada jalan keluar bagi masalahmu. Amin. Haleluya. Wow, dari mana jalan keluar? Dari Tuhan. Ya, bagaimana bentuknya saya nggak tahu. Bapak Ibu nggak tahu. Karena cara kerja Tuhan tak terduga. Cara kerja Tuhan luar biasa. Dia dahsyat. Dia Tuhan yang punya cara untuk menolong. Dia Tuhan punya cara untuk memimpin kita. Dia Tuhan punya cara untuk menyelesaikan persoalan bagi kita. Dia punya cara untuk menuntun kita ya keluar dari kesesakan, keluar dari pergumulan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita berseru kepada Tuhan, kemudian Tuhan turun tangan ya menolong kita, akhirnya kita mengalami damai, mengalami ketenangan, mengalami kebahagiaan. Apa yang harus kita lakukan setelah Tuhan menjawab kita ketika kita dalam kesesakan? Sama seperti umat itu. Di ayat 8 berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupakan Tuhan setelah kita menerima berkat-berkatnya. Jangan lupakan Tuhan. Jangan akhirnya kita tergoda dan asik dengan berkat-berkat Tuhan, sementara kita tidak asik dengan Tuhan. Saudara, asiklah dengan Tuhan. Jangan setelah kita lepas dari kemelut itu, ya kita kemudian lupa kepada Tuhan. Satu pengalaman kecil, tetapi ini sangat berarti. Ketika kita mengadakan perjalanan jauh, kita naik pesawat. Di dalam pesawat ketika terjadi goncangan, ya ada masalah di atas menghadapi angin, ya awan yang luar biasa, kemudian pesawat goncangnya luar biasa. Apa yang terjadi Bapak Ibu di dalamnya? Semua berteriak kepada Tuhan. Semua berteriak kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, teriak kepada Tuhan. Dan setelah mereka teriak kepada Tuhan, kemudian suasana kembali tenang. Semua tenang. Semua tetap dengan sikap Tuhan. Nah, kemudian pesawat itu landing dengan baik. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di dalam pesawat itu ketika sudah landing? Apa yang mereka lakukan? Bersyukur? Mungkin ada, tetapi kebanyakan langsung mengaktifkan HP-nya. Ambil HP langsung aktif, setelah aktif langsung menghubungi keluarga. Kenapa kita tahu aktif? Karena kedengaran setelah diaktifkan langsung banyak HP semua bersuara. Tadi suara waktu dalam keadaan goncang, suara yang keluar adalah ya Tuhan tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Tuhanku tolong, ya Tuhan, ya Tuhan. Seruan kepada Tuhan. Nah, setelah landing dengan baik aman, pesawat belum lagi berhenti, masih dalam perjalanan untuk stop, sungguh-sungguh berhenti. Suara handphone sudah semua bunyi dari depan ke belakang. Dan sudah ada yang langsung menelepon saudara, memberitahu. Bukannya duduk tenang, bersyukur. Mestinya setelah pesawat landing, ya belum stop, belum berhenti dengan permanen, kita sudah bisa harusnya berdoa, Tuhan terima kasih, kami luput dari maut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kalanya kita tergoda oleh kegembiraan kita yang luar biasa. Kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah lupa bersyukur kepada Tuhan.
Mungkin hari-hari ini engkau bergumul mengenai keuangan, kemudian engkau mendapat berkat daripada Tuhan. Jangan langsung bergembira dan lupa kepada Tuhan, jangan. Ya, bergembira harus, tetapi yang utama bersyukur. Tuhan, terima kasih berkat engkau berikan kepadaku. Dalam kesesakan kita, Tuhan, terima kasih engkau menolong aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat-ayat berikut juga berbicara tentang persoalan-persoalan kesesakan. Ada bentuk-bentuk persoalan kemelut yang mereka hadapi. Namun satu hal yang kita mau lihat adalah bahwa mereka berseru kepada Tuhan. Di ayat 13, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dan beberapa ayat itu muncul dengan kasus yang berbeda. Nah, tetapi kasusnya adalah dalam kesesakan. Macam-macam kesesakan kita. Nah, apapun bentuk kesesakan yang kita alami, berserulah kepada Tuhan. Amin. Berserulah kepada Tuhan. Bukankah Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan menolong engkau. Aku akan menyegarkan engkau. Aku akan memuaskan engkau. Aku akan memberi sejahtera bagimu. Tuhan akan menolong kita. Ya, jangan putus asa dalam hidup ini ketika mengalami berbagai kesusahan, kesulitan, kesesatan. Tetapi datanglah kepada Tuhan, serahkan segalanya baginya. Serahkan beban pergumulan ini kepada Tuhan. Percayalah, Dia Tuhan yang mendengar seruan kita, doa-doa kita. Dia Tuhan yang turun tangan menolong kita, menyegarkan jiwa kita, dan memberikan jalan keluar atas persoalan pergumulan kita. Untuk itu, jangan tunda-tunda untuk datang kepada Tuhan, tapi bersegeralah datang kepada Tuhan. Ya, andalkanlah Tuhan dalam hidup ini. Niscaya kita akan mengalami kebahagiaan. Dan ketika Tuhan menolong kita, memberkati kita, jangan lupa naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Allah yang hidup. Kita mau berkata, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang memberkati aku. Engkau Allah yang menjagaku. Engkau Allah yang memelihara hidupku. Engkau Allah yang memuaskan hasratku dengan kebaikan. Engkau Allah yang menolong aku. Engkaulah Tuhanku. Aku mau bersyukur. Aku mau bersyukur senantiasa. Sebab Engkau Tuhan Allah yang memberi yang terbaik bagiku. Kiranya Tuhan memberkati kita.